Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Walpi Nur Aini dengan NIM 857528993. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencernaan makanan. Untuk alat dan bahan, di sini saya memerlukan gambar pencernaan makanan dengan tujuan mengurutkan bagian-bagian pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah organ yang bekerja untuk mengubah makanan kompleks untuk menjadi zat gizi yang sederhana untuk diserap oleh tubuh. Dalam proses pencernaan itu terbagi dua. Yang pertama ada pencernaan mekanik dan yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu menghancurkan makanan oleh fisik, mengunyah oleh gigi, dan gerakan peristaltik, lambung, dan usus. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pemecahan molekul makanan oleh enzim dan cairan pencernaan. Untuk langkah yang pertama, marilah kita amati gambar di samping ini. Selanjutnya kita akan mengurutkan bagian-bagian pencernaan makanan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, kemudian ada usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Yang pertama yaitu ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, mencampur dengan air liur, memecah amilum menjadi maltosa. Mulut ini berfungsi untuk memulai pencernaan karbohidrat dan memudahkan makanan untuk masuk ke kerongkongan. Dua yaitu ada kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Dalam kerongkongan ini, makanan bergerak ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Di kerongkongan ini tidak menghasilkan enzim dan kerongkongan ini berfungsi untuk penghubung antara mulut dan lambung. Selanjutnya ada lambung. Di dalam lambung, makanan dicampur aduk oleh otot lambung sehingga makanan bercampur dengan asam lambung. Dalam lambung ini terdapat enzim, yaitu ada enzim pepsid yang memecah protein, dan yang kedua ada enzim renin yaitu untuk mengumpulkan protein susu, dan ada lipase lambung yaitu untuk memecah lemak sederhana. Dan lambung ini berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida dan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Nah, proses pencernaan utama terjadi di usus halus ini dengan bantuan enzim dari pankreas dan dinding usus. Dan dalam usus halus ini terdapat beberapa enzim. Salah satunya yaitu ada enzim yang memecah lemak, ada yang memecah protein, memecah karbohidrat, dan memecah disakarida, dan yang lainnya. Ini berfungsi untuk menyelesaikan makanan dan menyerap zat gizi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Dan yang selanjutnya yaitu ada usus besar. Usus besar itu sendiri yaitu berproses menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dalam usus besar ini tidak terdapat enzim dan berfungsi untuk membentuk fases dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang terakhir yaitu anus. Dalam anus itu sendiri yaitu proses untuk mengeluarkan fases dari makanan yang tidak tercerna dalam bentuk fases. Dalam anus itu sendiri tidak terdapat enzim dan anus berfungsi untuk saluran akhir pencernaan. Dapat disimpulkan bahwa pencernaan manusia adalah proses yang kompleks dan teratur untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang sederhana yang dapat digunakan oleh tubuh. Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti tadi, yaitu mulut, kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.